Renungan Minggu Advent kedua. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 40 ayat 1-5, ayat 9-11. Bacaan kedua dari surat kedua 1 Petrus, bab 3 ayat 8-14, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 1-8. Saudara-saudariku terkasih, menjelang pilkada serentak di seluruh Indonesia, presiden, gubernur, wali kota, bupati tampil dan memberikan motivasi kepada seluruh rakyat untuk menggunakan hak suaranya terlibat dalam pilkada ini, untuk memilih pemimpin yang bersih, memiliki komitmen pelayanan yang tinggi untuk masyarakat dan bangsa, dan untuk mentaati protokol kesehatan COVID-19. Para calon pemimpin juga tampil mempromosikan visi misi dan mengharapkan dukungan dari masyarakat. Masing-masing pasangan tampil dan menunjukkan diri mereka layak untuk dipilih dan layak menjadi pemimpin. Saudara-saudariku terkasih, 3 bacaan yang direnungkan dalam pekan kedua Advent ini menampilkan 3 tokoh yang tampil memberikan ajakan kepada seluruh umat Allah agar mempersiapkan diri dalam menyongsong kedatangan Tuhan. 3 tokoh itu adalah: pertama, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya tampil dan mengajak saudara-saudara sebangsanya yang berada di pembuangan maupun di daerah Palestina bahwa Allah tidak selamanya akan memberikan hukuman kepada mereka. Perhambaan telah berakhir, kesalahan mereka telah diampuni. Mereka harus bangkit untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan untuk menyaksikan kemuliaan Allah yang lebih besar. Nabi Yesaya juga mengajak mereka untuk bersorak-sorai karena Allah datang dan tinggal bersama mereka, menjaga mereka dengan penuh kasih seperti gembala menggembalakan kawanannya. Inti dari seruan ajakan Nabi Yesaya adalah persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kedua, Santo Petrus. Santo Petrus tampil dan memberikan ajakan kepada seluruh umat Kristiani. Di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ia sabar terhadap kamu, ia menghendaki agar jangan ada yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Di sini Santo Petrus mengajak umat Kristiani untuk menyadari bahwa kita selalu berada dalam perjalanan menuju dunia yang baru, suatu tempat untuk memperoleh kebahagiaan. Namun untuk sampai ke dunia yang baru ini, semua orang diberi kesempatan untuk bertobat. Dengan bertobat, masing-masing orang memberi sumbangan yang nyata dalam usaha membentuk dunia baru dan dengan sendirinya mempercepat kedatangan Anak Manusia. Ketiga, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tampil dengan sebuah ajakan yang khas. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes Pembaptis menekankan sikap pembaharuan dan penyucian diri sebagai syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Syarat mutlak untuk menantikan kedatangan Kristus. Yohanes juga memberitakan bahwa sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berita Yohanes ini menekankan bahwa Yesus yang dinantikan akan datang. Ia memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian dan memberi kekuatan Roh Kudus sebagai jaminan pewaris kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih,
bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini. Pesan pertobatan yang diserukan oleh Nabi Yesaya, Santo Petrus dan Yohanes Pembaptis harus kita jadikan sebagai bekal yang sangat berguna bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Seruan pertobatan para nabi ini harus mengarahkan perhatian kita dalam masa Advent ini untuk mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang akan datang. Advent, persiapan jalan bagi Tuhan.